beberapa sektor-sektor yang prioritas didahulukan untuk dihitung gitu ya finance emission-nya. Di sini ada 7, dari mulai pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik, konstruksi, pengangkutan dan pergudangan, pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, dan KPR ya, kredit konsumtif beragun properti ini lebih ke KPR. Seperti itu. Nah, sesuai dengan requirement OJK di mana minimal banget, nah bank itu mendisclose 50% ya, 50% total kredit mereka dan dibagi ke ini ya, sektor-sektor ini. Lalu terkait reporting dari finance emission sendiri, ini ada beberapa metrik yang bisa dipakai. Yang satu ini absolute emission, yang pertama ini absolute emission itu kalau lihat di sini itu ini ya, di sini ya 6.100 gitu ya. 6.100 atau ini ditambah 1.260 dan ditambah 10.000 gitu. Ini absolute emission gitu. Atau economic emission intensity. Economic emission intensity ini sebenarnya kita pengen tahu emisi per uang yang kita investasikan gitu. Makanya di sini satuannya adalah ton CO2 per ini ya, rupiah atau dolar loan invested gitu. Lalu kalau physical emission intensity ini lebih ke total produk gitu. Jadi misal tadi ya sektor, katakanlah sektor ini ya, sektor nomor 2, sektor pengadaan listrik ini kan pasti produknya listrik. Jadi ton CO2 per MWH atau mungkin pertambangan atau penggalian ini nanti ton CO2 per ton produk produce gitu. Nah, lalu yang ketiga ini weighted average carbon intensity, ini lebih ke exposure intensitas emisi per revenue dari si company tadi. Setelah kita melaporkan atau mendisclose finance emission, sebenarnya akan lebih bagus kalau kita juga mendisclose bagaimana data quality yang kita pakai dalam perhitungan finance emission tadi gitu. Nah, data quality ini tuh merefer ke ini ya, ke rumus ini ya, ke bagaimana kita mendapatkan emisi dari nasabah tadi. Di sini ini contohnya untuk sektor listed equity dan corporate bond. Jadi di PICAF ini ada tadi ya 7 sektor di mana masing-masing masing-masing sektor tadi reference untuk data quality-nya mungkin akan nggak jauh berbeda ya dengan yang ini, yang listed equity dan corporate bond. Jadi untuk skor 1 ini adalah ini ya, company yang emisinya itu di-verified gitu dan datanya ada. Terus kalau misalnya ada data emisinya tapi tidak di-verified, ini skornya jadi 2. Atau kalau misalnya hanya tersedia company energy consumption, maksudnya ini adalah konsumsi energi dari nasabahnya, itu juga masuk ke skor 2. Kalau misalnya geser lagi nih tidak ada, ya udah kita pakai production-nya ya. Production dari si nasabahnya itu masuk ke skor 3. Lalu kalau misalnya tidak ada lagi, ya udah kita pakai data revenue mereka gitu. Jadinya nih skornya ya udah skornya 4. Kalau misalnya data revenue-nya tidak ada, ya mau nggak mau kita pakai yang paling ini ya, paling bawah ini ada aset, atau yang paling bawah lagi asset turnover ratio gitu. Nah, contoh perhitungannya seperti ini. Jadi misal ini ya, dia data quality-nya 3, 5, 1, 1, 2, dan 5. Ini data quality dari emisi si company A sampai company F. Kalau misal kita mau menghitung berapa sih weighted data score untuk yang business loan aja, untuk scope 1 dan scope 2. Maksudnya ini scope 1 dan scope 2 tuh scope 1 dan scope 2-nya sih ini ya company-nya gitu. Nah, ini tinggal kita kalikan aja ya. Outstanding loan dikalikan dengan data quality. Ini 522, 425 dikalikan 3. Ini juga dikalikan 5. Terus dibagi dengan total
ini ya, total outstanding ketemulah ternyata untuk aset kas bisnis loan ini kita skornya itu 303 gitu. Jadi overall si emisi dari nasabahnya didapat dari ini ya, company production gitu. Tapi kalau misal untuk bisa juga kita hitung per sektor ya, per sektor dari nasabahnya. Misal ini for oil and gas aja. Nah, berarti kan tinggal ini ya, company A dan company B. Sama mirip dengan yang pendekatan yang ini yang pertama, hasilnya 3,53. Seperti itu. Ini ada contoh report finance emission. Ini diambil dari Citibank ya, tahun 2022. Di sini di Citibank ini sebenarnya bagus, dia masing-masing sektor nih, auto manufaktur, real estate, energi, power, steel, thermal coal mining. Dia sebutkan dia itu menghitung berapa persen dari ininya ya. Dia 94, terus 65%, 81 dan lain sebagainya. Terus dia juga sebutin ini ya skor datanya nih. Ternyata ada yang sudah bisa skor 2.1 kan, berarti kebanyakan dari perusahaan di sektor manufaktur ini emisinya diambil dari emisi company sektor manufaktur yang belum belum diverifikasi gitu. Ini ada juga yang 4, ada yang masing-masing gitu ya. Ada yang 3,2, 2,9 dan sebagainya. Nah, di sini ininya ya, apa namanya, finance emission-nya. Jadi finance emission untuk skop 1, 2-nya 2,1 juta ton, skop 3-nya 18,4 dan sebagainya. Ini PCAF data quality score-nya mirip yang ini tadi ya. Ini contoh beberapa bank dalam mendisclose finance emission dan data quality score mereka gitu. Oke, selanjutnya saya serahkan lagi ke Pak Randi. Oke, makasih Mbak Dwi. Saya share screen lagi ya, punya saya ya. Mbak Dwi bisa stop share. Pak Randy, dari Iya, peserta ada pertanyaan. silakan. Mau tanya pertanyaan terkait rumus finance emission. Kenapa untuk mencari attribution factor dibutuhkan outstanding amount? Mungkin bisa dibantu dijelaskan dari POV pembicara, kenapa outstanding amount ini jadi landasan rumus? Mbak Dwi kayaknya ya, Mbak Dwi. Bisa Hmm, menjawab. Kenapa outstanding amount ya? Jadi jawaban gampangnya karena dari PCAF-nya rumusnya seperti itu sih. Itu jawaban gampangnya. Mungkin Pak Randi mau menambahkan jawaban yang susahnya seperti apa, Pak Randi? Iya, jadi esensi dari finance emission ini adalah kenapa emisi nasabah harus diambil juga sebagai part of emisi dari si banknya gitu ya. Nah, jadi eh, nanti akan dilihat eh, ini pernah juga ditanyakan di salah satu acara training juga ya, kenapa yang diambilnya outstanding amount, kenapa enggak amount yang sudah uang yang digelontorkan ya Mbak Dwi ya. Kan ada dua opsi nih rumusnya. Kalau melihat kontribusi bank terhadap emisi nasabahnya, kenapa di PKF itu rumusnya outstanding amount gitu ya. Outstanding amount itu berarti uang yang belum dibayarkan Mbak Dwi ya. Ya. Kenapa bukan uang yang sudah digelontorkan gitu. Nah, ini yang masih banyak pro kontra ya. Kenapa outstanding amount yang dipakai gitu ya. Tadi jawaban yang paling straightforwardnya tadi Madu bilang ya itu di rumus PKF-nya seperti itu gitu. Nah, saya sendiri belum ketemu jawaban yang pas ya pilihannya. Kenapa bukan uang yang digelontorkan oleh bank? Kenapa uang yang justru belum digelontorkan, which is itu outstanding amount gitu ya, Mbak Dwi ya? Ya, Pak Randi ini dari eh, Ibu atau Bapak Hatma mau izin ikut mencoba menjawab sebentar. Ya, silakan Pak Hatma. Nah, mudah-mudahan ini bisa ada tambahan informasi dari Pak Hatma. Silakan. Eh, Pak Hatma
bisa sudah saya boleh langsung ngomong, Pak? Udah saya ini sih, Pak, masih mute, Pak. Kayaknya dari Pak Hatma mic-nya lagi nggak bisa ya, Mbak Dwi, di chat. Oh, oke Tapi oke. itu udah ada jawabannya ya di Q&A. Oke oke. Jadi menurut Pak Hatma ini dia outstanding karena hakikat dari financial emission adalah si bank harus mengungkapkan keterlibatan uang miliknya dalam emisi si debitur gitu. Jadi kalau Iya, financial emission ini kan dia ngehitungnya per 31 Desember gitu ya, posisi uang per 31 Desember. Nah, itu outstanding per 31 uang. Di 31 Desember itulah yang maksudnya mengungkapkan keterlibatan uang uang dari pihak si bank itu masih di level berapa sih di pihak nasabah gitu. Nah, itu yang dihitung sebagai emisi debitur gitu ya, kayaknya maksudnya Pak Hatma. oke. Makasih Pak Hatma. Jadi kan bank sudah ngasih uang 100% gitu ya eh, ke si nasabah terkait. Maka outstanding amount itu adalah uang sisa yang belum dibayarkan ya oleh bank itu, betul ya? Oleh si nasabah yang Mbak ya. Iya, Oh, oke. Kalau gitu betul, Pak Hatma, bagus sekali jawabannya. Jadi logika kontribusi si bank terhadap nasabahnya itu, kenapa yang diambil outstanding amount-nya? Karena berarti apa namanya, eh, itu mewakili uang yang sudah digelontorkan oleh si bank, dan itu masih ada uang si banknya itu di sana gitu yang belum belum dikembalikan ke bank gitu. Makanya segala eh, effort dari si nasabahnya itu masih klaimnya si bank, karena yang outstanding amount itu kan uang bank yang belum dibayarkan oleh si nasabahnya gitu. Jadi makanya si bank itu berperan.